Yang kedua nih sekarang, kalau kita tidak mengenal Yudaisme dengan baik, yang akan timbul adalah salah kaprah atau krisis identitas. Nah, sekarang kita ngomong mengenai ini dan ini lumayan tegang nih bagian yang sini. Ketika terjadi salah kaprah, maka kemudian banyak orang yang sebetulnya Kristen tapi rindu untuk melaksanakan sebagian ibadah Yahudi. Kita ambil contoh salah satu lah ya, persepuluhan. Ini bagaimana nih, Pastor? Ini Rabi. Suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Karena yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Ya, salam bagi saudara sekalian. Sebelumnya saya minta maaf kalau judul video ini terlalu berlebihan. Nah, baik, kita ketahui bersama bahwa perpuluhan itu merupakan salah satu hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, apakah di zaman Perjanjian Baru ini perpuluhan masih berlaku atau tidak? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kita tidak lagi hidup di zaman hukum Taurat, tapi di zaman kasih karunia. Nah, pada zaman hukum Taurat, umat Allah diwajibkan memberikan 1/10 dari penghasilannya untuk kaum atau suku Lewi. Sebab suku Lewi tidak mendapat bagian tanah karena mereka dikhususkan Tuhan untuk menjadi pekerja di bait Allah. Jadi, apakah di zaman Perjanjian Baru ini kita diwajibkan untuk memberikan perpuluhan? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kita tidak lagi hidup di zaman hukum Taurat, tapi di zaman kasih karunia. Hukum Taurat itu merupakan gambaran dari apa yang akan datang. Sekarang di zaman Perjanjian Baru, kita ini adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Yesus Kristus adalah satu-satunya imam besar kita yang agung. Ibrani 4 ayat 14. Dan para pendeta-pendeta atau para pengajar firman atau para pemberita kebenaran adalah Lewi-Lewi itu. Mereka itulah pekerja di bait Allah. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Dalam hal ini banyak sekali orang yang keliru dengan mengatakan bahwa pendeta-pendeta itu adalah imam. No. Kita semua adalah imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya imam besar kita yang agung. 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi para pemberita firman itulah Lewi-Lewi itu, pekerja di bait Allah. Kita adalah bait Allah, kata Alkitab. Jadi ketika kita kotor, mereka membersihkan kita dengan firman Tuhan. Mereka merawat kita dengan firman Tuhan. Mereka adalah pekerja di bait Allah. Jadi apakah orang Kristen masih memberlakukan perpuluhan? Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua bahwa kita tidak lagi hidup di zaman hukum Taurat, tapi di zaman kasih karunia. Kita tetap harus memberi untuk para Lewi-Lewi itu. Tapi bukan lagi dengan istilah perpuluhan, melainkan memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, ini Alkitab. Nah, perpuluhan itu kan seperti sistem pajak di Perjanjian Lama. Harus 10%. Nah, kalau itu diterapkan sekarang ini, jadinya kita bukan lagi memberi dengan kerelaan hati, tapi bisa jadi karena terpaksa atau karena paksaan. Harus 10%. Dan karena itu saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengharuskan perpuluhan bagi orang Kristen. Dan di sepanjang Alkitab Perjanjian Baru, kita tidak pernah temukan para rasul menerima perpuluhan. Rasul Paulus tidak akan mengatakan hal yang bertele-tele kalau memang perpuluhan itu masih berlaku. Kita tetap memberi, tapi bukan lagi perpuluhan, melainkan memberi dengan kerelaan hati. Kan kasihan juga kalau para hamba Tuhan sudah capek-capek mengajar jemaat, menggembalakan jemaat, dan mereka masih harus capek-capek lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Berilah supaya ada persediaan makanan rohani. Satu juga yang penting, hapuskan itu istilah perpuluhan untuk membangun gedung gereja.
Perpuluhan itu bukan untuk membangun gedung gereja atau membangun bait suci Yerusalem. Untuk membangun gedung gereja atau untuk pembangunan, kita jemaat bisa kerjasama cari dana seperti kebiasaan kami jemaat. Kita turun di sawah, menanam atau memanen padinya orang lalu diupah dan lain-lain. Lalu dananya itu untuk pembangunan. Dan kita jemaat juga bisa memberikan sumbangan untuk pembangunan. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Semoga ini bermanfaat dan sekian. 3 dan ke-6, 1, 3, 6 tahun ganjil. Bukan tiap bulan. Tahun ganjil. Tahun. Dan siklusnya